warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Azara. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini, saya akan membahas tentang materi di mata kuliah metrik, yaitu bilangan titik kambang. Pada bilangan titik kambang ini yang akan kita bahas yaitu bilangan titik kambang ternormalisasi, pembulatan pada bilangan titik kambang yang memiliki dua teknik yaitu pemenggalan atau coping, pembulatan ke digit terdekat atau in-rounding. Lalu untuk yang terakhir yaitu aritmatika bilangan titik kambang, yaitu pada operasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang telah disebutkan tadi, kita harus mengetahui apa itu bilangan titik kambang atau floating point. Nah, bilangan titik kambang merupakan format bilangan real di dalam komputer yang biasanya digunakan pada pemrograman. Untuk formatnya yaitu bilangan titik tetap dikalikan dengan basisnya dan akan menghasilkan bilangan titik kambang, yaitu sebagai berikut. A ditambah positif negatif M dikali BP sama dengan positif negatif 0,D1, D2, D3, dan seterusnya sampai dengan Dn dikali dengan BP. Yang dimana M merupakan matisa atau bilangan real yaitu 0,D1, D2, D3, dan seterusnya sampai dengan Dn. Dan untuk D1, D2, D3 sampai dengan seterusnya adalah digit atau bit mantisa yang nilainya dari 0 sampai B dikurang 1. Lalu untuk N adalah panjang digit bit mantisa. Lalu B merupakan basis sistem bilangan yang dipakai, yaitu 2, 8, 10, 16, dan sebagainya. Dan untuk pembahasan kali ini kita menggunakan basis 10. Lalu untuk P merupakan pangkat berupa bilangan bulat. Contoh, 62,386 jika kita ubah menjadi bilangan titik kambang menjadi 0,62386 kali 10 pangkat 2. Lalu 123,456 jika kita ubah menjadi bilangan titik kambang akan menjadi 0,12346 kali 10 pangkat 3. Lalu 0,0013 jika kita ubah menjadi bilangan titik kambang menjadi 1,3 kali 10 pangkat negatif 3. Mengapa hasilnya demikian? Ini perlu dicatat ya. Jika pergeseran ke kiri atau ke belakang, maka pangkatnya menjadi positif. Jika pergeseran ke kanan atau ke depan, maka pangkatnya menjadi negatif. Untuk pembahasan pertama, yaitu bilangan titik kambang ternormalisasi. Bilangan titik kambang ternormalisasi digunakan agar bilangan titik kambang dapat disajikan secara seragam. Kebanyakan sistem komputer menormalisasikan formatnya sehingga semua digit mantisa selalu angka bena. Karena alasan itu, maka digit pertama mantisa tidak boleh 0. Bilangan titik kambang yang ternormalisasi ditulis sebagai berikut. Nah, di sini mantisanya harus 0, sekian-sekian atau lebih dari 0. Jadi harus 0, ya, nggak boleh 1, gitu. Nah, untuk contohnya yaitu 245,7654 kali 10 pangkat 3 jika kita normalisasikan menjadi 0,245764 kali 10 pangkat 6. Lalu contoh berikutnya 0,0012346 kali 10 pangkat negatif 3 jika kita normalisasikan menjadi 0,123456 kali 10 pangkat negatif 5. Berikutnya yaitu pembulatan pada bilangan titik kambang. Pembulatan pada bilangan titik kambang ini memiliki dua teknik. Untuk yang pertama yaitu pemenggalan atau coping. Dimisalkan A adalah bilangan titik kambang dalam basis 10 dan akan menghasilkan formatnya sebagai berikut. Lalu misalkan N adalah banyak digit mantis komputer. Karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dipotong sampai N digit saja dan akan menyebabkan formatnya sebagai berikut. Contoh, ubah bilangan V 0,314159265358 sekian dikali 10 pangkat 0 dengan menggunakan teknik pembulatan yaitu pemenggalan dengan 7 digit mantis. Maka dijawab hasilnya sebagai berikut. 0,31415992 kali 10 pangkat 0. Untuk teknik yang kedua yaitu pembulatan ke digit terdekat atau in-rounding. Misalkan A adalah bilangan titik kambang dalam basis 10, maka formatnya sebagai berikut. Lalu misalkan N adalah banyak digit mantis komputer,
Karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dibulatkan sampai digit mantis dan akan menyebabkan formatnya sebagai berikut. Untuk contohnya yaitu masih sama ya seperti contoh yang tadi, yaitu bilangan V 0,31415926538 sekian dikali 10 pangkat 0. Kita menggunakan teknik pembulatan, yaitu pembulatan ke digit terdekat dengan 7 digit mantis dan akan menghasilkan jawabannya sebagai berikut, yaitu 0,3141593 kali 10 pangkat 0. Mengapa hasilnya demikian? Pada pembulatan ke digit terdekat ini memiliki persyaratan. Ini perlu dicatat ya. Untuk dn plus 1 jika kurang dari 5 maka nilai dn tetap. Lalu untuk dn plus 1 jika lebih dari 5 maka dn-nya ditambah 1. Lalu untuk dn plus 1 jika sama dengan 5 lalu dengan n-nya genap maka dn-nya tetap. Lalu untuk dn plus 1 jika sama dengan 5 dengan n ganjil, maka dn-nya ditambah 5. Agar kalian lebih memahami, coba kalian lihat contoh berikut ini ya. Ubah bilangan nilai A sama dengan 0,5682785715287 kali 10 pangkat negatif 4 dengan menggunakan teknik pembulatan, yaitu pembulatan ke digit terdekat. Nah, untuk menjawab contoh berikut ini, kalian jangan lupakan persyaratan yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, jika diminta 7 digit dibulatkan, maka akan menghasilkan 0,568276 kali 10 pangkat negatif 4. Mengapa hasilnya demikian? Kita lihat ya, di sini diminta 7 digit. 7 digit itu berada pada angka 5. Nah, setelah angka 5 yaitu angka 7, lebih dari 5. Maka angka 5 ini ditambah 1. Nah, menghasilkan sebagai berikut. Lalu jika diminta 8 digit dibulatkan maka akan menghasilkan 0,56827857 kali 10 pangkat negatif 4. Digit ke-8 itu berada pada angka 7. Nah, setelah angka 7 itu angka 1. Maka di sini 7-nya tidak berubah ya karena 1 kurang dari 5. Lalu di sini diminta 6 digit dibulatkan menjadi 0,568278 kali 10 pangkat negatif 4. Kita lihat digit ke-6 itu ada di angka 8. Nah, setelah angka 8 yaitu sama dengan 5. Tetapi di sini digit ke-6 yaitu genap. Maka jika genap, 8 ini tetap 8 ya, tidak ditambah 1. Lalu jika diminta 9 digit itu menghasilkan 0,5682785772 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita lihat ya, digit ke-9 itu berada pada angka 1. Nah, setelah angka 1 yaitu sama dengan 5. Tetapi di sini digitnya ke-9 yaitu digit ganjil ya. Nah, kalau digit ganjil berarti angka terakhirnya ini kita tambah 1, maka menghasilkan bilangan berikut ini. Sekarang ke pembahasan terakhir yaitu aritmatika bilangan titik kambang. Untuk yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Langkah awal melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yaitu dengan menyamakan pangkatnya terlebih dahulu dengan pangkat yang lebih besar. Caranya adalah dengan menggeser digit atau bit bilangan yang pangkatnya lebih kecil. Pergeseran digit atau bit ini mengakibatkan adanya digit atau bit yang hilang. Langsung ke pembahasan contoh soalnya aja ya. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu contoh penjumlahan. Contohnya yaitu hitunglah 1,557 ditambah 0,043881. Yang diminta yaitu 4 angka bena. Untuk penyelesaiannya yaitu kita ubah terlebih dahulu bilangan desimal ini ke dalam bilangan titik kambang dan akan menghasilkan sebagai berikut. Lalu di sini kita lihat ya bahwa pangkatnya masih belum sama. Jadi kita ubah dulu pangkatnya ke pangkat terbesar. Di sini yang kita ubah yaitu bilangan ini ya, ke pangkat terbesarnya yaitu pangkat 1. Maka akan menghasilkan sebagai berikut. Lalu setelah itu baru kita lakukan pengoperasian penjumlahan. Maka didapat hasilnya yaitu 0,160081 kali 10 pangkat 1. Nah, di soal diminta 4 angka bena. Maka kita lakukan teknik pembulatan. Yang pertama yaitu in rounding atau pembulatan ke digit terdekat akan menghasilkan 0,1601 kali 10 pangkat 1. Lalu copying atau pemenggalan yaitu menjadi 0,1600 kali 10 pangkat 1.
Lalu berikutnya contoh pengurangan. Hitunglah 3677 dikurang 0,3283. Yang diminta juga 4 angka bena ya. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu kita ubah terlebih dahulu ke bilangan titik kambang dan akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, di sini pangkatnya juga masih belum sama, maka kita ubah terlebih dahulu. Pangkat terbesarnya yaitu pangkat 4, maka yang diubah yaitu bilangan ini ya. Jika kita ubah akan menghasilkan sebagai berikut. Baru kita lakukan pengoperasian pengurangan dan akan menghasilkan 0,3676617 kali 10 pangkat 4. Nah, pada soal diminta 4 angka bena, maka kita lakukan teknik pembulatan juga. Untuk yang pertama yaitu int rounding akan menghasilkan 0,3677 kali 10 pangkat 4. Lalu untuk copying jadi 0,3676 kali 10 pangkat 4. Lalu yang kedua yaitu operasi perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian dan pembagian, tidak memerlukan penyamaan pangkat seperti halnya pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perkalian dapat dilakukan dengan mengalihkan kedua mantis dan menambahkan kedua pangkatnya. Lalu untuk pembagian dikerjakan dengan membagi mantis dan mengurangkan pangkatnya. Kita langsung masuk ke dalam contoh saja. Untuk yang pertama itu contoh perkalian. Hitunglah perkalian 0,452 dikali 10 pangkat 4 dengan 0,1456 kali 10 pangkat negatif 4. Lalu di sini diminta 4 angka bena. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita kalikan mantisnya dan akan didapat sebagai berikut. Lalu setelah itu kita jumlahkan pangkatnya dan hasilnya juga sebagai berikut. Setelah itu baru kita gabungkan mantis dengan pangkat dan akan menghasilkan 0,06773312 kali 10 pangkat 3. Pada soal diminta 4 angka bena, tapi terlebih dahulu kita normalisasikan dulu ya, dan akan menghasilkan 0,6773312 kali 10 pangkat 2. Nah, baru kita lakukan pembulatan. Untuk yang pertama, int rounding akan menghasilkan 0,6773 kali 10 pangkat 2. Lalu untuk copying yaitu 0,6773 kali 10 pangkat 2. Lalu untuk contoh pembagian yaitu hitunglah 0,8675 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 0,2543 kali 10 pangkat negatif 2. Yang diminta juga 4 angka bena. Lalu untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita bagi mantisnya dulu dan akan menghasilkan sebagai berikut. Lalu berikutnya kita kurangkan pangkatnya dan akan menghasilkan sebagai berikut. Lalu setelah itu kita gabungkan mantis dengan pangkat dan akan menghasilkan 3,4113252 kali 10 pangkat negatif 2. Di soal diminta 4 angka bena ya, maka sebelumnya kita normalisasikan dulu, yaitu menjadi 0,34113252 kali 10 pangkat negatif 1. Lalu baru kita lakukan teknik pembulatan. Untuk yang pertama yaitu int rounding akan menghasilkan 0,3411 kali 10 pangkat negatif 1. Lalu untuk copying menjadi 0,3411 kali 10 pangkat negatif 1. Di video ini terdapat latihan soal untuk kalian, agar kalian lebih memahami apa itu bilangan titik kambang. Yuk, semangat mengerjakan! Untuk contoh soalnya yaitu diberikan beberapa bilangan titik kambang yang telah dinormalkan sebagai berikut. Lalu, bila mesin yang digunakan untuk operasi aritmatika mempunyai 7 angka bena, hitunglah hasil komputasi yang diberikan oleh mesin tersebut dalam bilangan titik kambang ternormalisasi. Jadi, di soal ini diminta pengoperasian pada berikut ini dengan menghasilkan 7 angka bena yang telah ternormalisasikan. Sekarang kalian pause videonya ya dan kerjakan latihannya. Semangat! Bagaimana? Sudah selesai belum? Yuk sekarang kita cek bersama-sama ya hasil jawabannya.
Sekian pembahasan pada materi bilangan titik kambang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.